Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan tentunya masih bersama dengan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Apa kabar, Vi? Baik, dokter gimana kabarnya? Baik banget. Baik ya, dan di sini juga sudah hadir ada Ibu Sarah. Halo Ibu. Halo. Nah Ibu Sarah, mungkin langsung saja karena sudah hadir di sini, boleh dong diceritakan kira-kira gimana sih keluhan awal yang dirasakan sampai akhirnya kenalan nih dengan dokter Caroline. Pertama, keluhan yang dirasakan adalah saya mengalami pendarahan. Lalu pendarahan itu saya pikir masih oke kali ya, mungkin karena masih mau ke menopause mungkin banyak gitu. Lalu sampai satu ketika saya mengalami vertigo. Lalu vertigo berat sampai saya ke dokter. Waktu itu saya ke dokter saraf bilang, ini kayaknya bukan karena saraf deh. Coba kamu cek darah dan dilihat darahnya itu HB-nya rendah, turun. Terus dari situ saya ke dokter kandungan. Waktu itu belum ke dokter Caroline sih. Terus dikasih tahu apa penyebabnya. Waktu itu yang dikasih tahu penyebabnya apa? Penyebabnya ada miom dan ada kista. Lalu dokter itu bilang harus diangkat rahim sama diangkat ovarium. Nah, ketika terjadinya pendarahan, apakah disertai dengan rasa sakit? Sakitnya nggak sampai sakitnya nggak sampai perih banget gitu ya. Cuman pendarahan itu bikin lemes aja, karena darahnya kan banyak banget. Jadi rasa sakitnya nggak ada sampai yang gimana, tapi lemesnya itu karena kayaknya darahnya tuh banyak banget gitu kan. Jadi kehilangan darah deh kayak seperti itu. Dan itu dalam durasi berapa lama tuh waktu itu sampai akhirnya wah ini ada keluhan tersendiri dan harus datang ke ahlinya gitu? Waktu itu sih 3 bulan ya, 3 bulan dan makin lama makin parah. Gitu. Jadi dari yang kayaknya biasa, kok lama-lama makin parah, makin lemas, makin parah, dan puncaknya waktu yang sampai kayak vertigo gitu. Hilang keseimbangan. Pada saat itu pendarahan terus-menerus selama 3 bulan atau nanti ada jedanya untuk berhenti lalu pendarahan lagi? Itu siklusnya seperti siklus menstruasi. Jadi bukannya 3 bulan terus-menerus selama 3 bulan. Jadi siklusnya siklus menstruasi, jadi dalam 1 bulan siklus menstruasi ya itu pendarahannya banyak banget. Jadi setiap jam harus ganti. Gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Nah mungkin boleh diceritakan juga awal mulanya kan didiagnosis oleh dokter yang berbeda. Nah dari diagnosis tersebut apa yang membuat Bu Sarah maksudnya tidak puas dengan diagnosis tersebut dan mencari opsi lain? Yang pertama karena dokter itu hanya bilang ada miom, ada kista, lalu ya harus diangkat aja. Saya bilang, kok saya nggak sejahtera ya? Maksudnya angkat rahim ini kan sesuatu buat saya. Dan sebagai orang awam ini sesuatu yang bukan hal yang kayak ngangkat apa gitu ya. Ini kan rahim gitu kan. Jadi kok saya nggak puas dengan penjelasannya. Dan saya juga ya berdoa lah ya, Tuhan kok aku kenapa harus ngalamin seperti ini gitu. Sampai saya berdoa selama 3 bulan itu. Waktu saya dalam proses berdoa itu, terus salah satu teman saya tuh bilang, coba deh kamu buka Instagramnya Dr. Caroline. Nah, waktu dari situlah saya bisa dapat edukasi. Dari edukasi itu jadi lebih mengerti. Nah, terus saya bilang, wah ini adalah jawaban doanya saya nih. Coba saya ke second opinion ke Dr. Caroline. Sampai akhirnya menuju ke Dr. Caroline, dan pada saat itu kira-kira diagnosis apa tuh yang diberikan oleh Dr. Caroline untuk Ibu Sarah? Waktu ketemu Dr. Caroline itu benar-benar sebelumnya kan saya udah tahu saya harus ditindakan apa, tapi nggak tahu penyebabnya dengan detail. Waktu diperiksa Dr. Caroline, dia gambarkan itu kondisi rahim saya bilang, wah ngeri juga ya. Kalau ada 4 tumor semua itu ada di saya. Sampai saya bilang, kata Dr. Caroline, ini kamu paket komplit ini, ada semua di kandungan kamu. Saya juga antara kaget, bingung, tapi akhirnya jadi jelas kan. Oh kalau kayak gini ya diangkat rahim itu ya harus sudah. Tapi memang dijelaskannya lebih rinci oleh Dr. Caroline. Jadi
sebagai pasien juga Ibu Sarah lebih legowo menerima Betul. keputusan tersebut ya. Ya. Oke, pada saat itu tindakan apa yang dilakukan dok untuk Ibu Sarah? Yuk, Sar, silakan. Oh, Coba. dari Ibu Sarah dulu deh, dari sisi Ibu Sarah nanti baru dilengkapi oleh dokter Caroline. Gimana pengalamannya, Sarah? Tindakannya ya pertama kan beliau kasih diagnosa, lalu dia bukan kasih resep obat, tapi kasih resepnya nonton YouTube saya untuk lebih jelas. Jadi edukasi gitu ya. Dan saya senang sekali karena dokter Caroline ini memberikan edukasi. Jadi bukan cuma sekedar diagnosa, tapi dia berikan edukasi supaya kita tuh pintar. Dan kita mengerti diri kita gitu. Kita mengerti apa sih yang kita lalui dan kenapa. Nah itu menolong sekali untuk waktu melalui prosesnya pun juga kita jadi tenang. Jadi waktu dokter bilang kamu harus diangkat rahimnya, tapi ovarium itu tidak perlu diangkat karena ovariumnya itu produksi hormon dan tidak akan menopause dini. Tidak akan menopause dini sehingga membuat saya ya nggak perlu, dan itu menolong saya jadi lebih lega ya. Jadi Lebih tenang juga ya. Iya, jadi nggak perlu diangkat semuanya gitulah istilahnya. Oke, waktu itu operasi seperti apa yang dipilih dok akhirnya untuk menangani masalah yang dirasakan oleh Ibu Sarah? Laparoskopi ya kita waktu itu ya, Iya. Sar ya. Gimana, Sar? Operasi sama saya pengalamannya gimana? Nah, Sekarang gantian deh saya apakah nanya. dengan penuh rasa sakit atau justru nggak ada sakitnya nih? Justru ya operasi laparoskopi itu nggak kerasa kayak dioperasi. Oke. Betul. Karena sebelumnya saya pernah dioperasi model kayak sesar. Itu jauh banget lah. Malah saya berasa kayak nggak dioperasi. Sampai jadi keluhannya malah bukan operasinya ya. Operasi nggak ada masalah. Cuman waktu itu karena pelengketan, jadi harus istirahat ususnya, itu aja sih. Tapi operasinya nggak ada masalah, nggak ada rasa sakit. Oke. Setelah dan sampai sekarang juga nggak ada rasa sakit. Nah, waktu itu pemulihannya masih ingat gak berapa lama sih yang dibutuhkan waktunya untuk akhirnya kembali beraktivitas setelah laparoskopi? Oh, kalau untuk pemulihan sebenarnya kalau secara fisik itu langsung ya, nggak ada rasa sakit kan, cepet. Waktu itu saya ingat, saya bilang bisa buka langsung nggak kateter, udah langsung cepet. Jadi bisa jalan, bisa ke kamar mandi gitu kan. Cuman karena saya di dalamnya aja, kemarin itu karena demam, itu aja sih. Itu kayaknya efek karena di dalam ususnya. Oh, oke. Karena ada pelengketan itu ya dok ya. Tapi aktivitas bisa cepet ya waktu Iya, itu ya, Sar aktivitas ya. bisa Jalan-jalan. Oh, udah bisa jalan-jalan habis itu ya? Udah bisa kembali Aktivitas bekerja biasa. lagi. Kalau Oh, aktivitas mah bisa langsung. Jadi Oke. nggak ada gangguan ya. Oke, baik. Nah, kalau kualitas hidup yang dirasakan sebelum dan setelah operasi laparoskopi, apa yang dirasakan? Setelah operasi ya udah pasti pendarahannya stop. Lalu karena saya juga mendapat edukasi untuk hidup sehat, jadi hidupnya jadi lebih sehat gitu, dan ya lebih happy aja ya karena lebih sehat. Oke, wow, luar biasa. Nah, tapi kan tadi sudah dijelaskan juga nih, awalnya memang sudah didiagnosis oleh dokter yang berbeda, lalu berpindah ke dokter Caroline yang waktu itu membuat Ibu Sarah akhirnya mantap nih kayaknya operasi laparoskopinya dengan dokter Caroline, itu apa tuh? Yang pertama, satu, rasa dokternya ini bukan cuman sekedar mau kerjain tugas, tapi benar-benar dokter ini kenal pasiennya. Saya merasa kayak aman gitu ya, terus nyaman sama dokternya. Dokternya itu peduli dan care banget deh sama pasiennya. Jadi kalau ada rasa kayak khawatir, dia langsung, apa yang kamu khawatirkan gitu. Terus saya juga termasuk pasien yang banyak tanya. Jadi kalau saya ingat, kalau dokter datang saya udah punya sederet pertanyaan. Dok, Question saya mau list-nya tanya ya. ya dok, 1, 2, 3. Dan dokter itu nggak buru-buru. Tapi dia responi dan dia tanya. Apalagi mungkin saya sebagai orang awam banyak hal yang saya belum ngerti. Beliau tuh jawab semua gitu. Oke, wow, Gitu. luar biasa sekali ya. Jadi memang pengalamannya sangat bagus sekali ya. Akhirnya berobatnya dengan dokter Caroline. Nah, ada yang mau Ibu Sarah sampaikan nggak untuk perempuan di luar sana mungkin yang memiliki keluhan yang sama dengan Ibu Sarah? Saya merasa bahwa kadang-kadang kita tuh suka menyimpan hal-hal yang kita pikir pakai pikiran kita sendiri dan pengetahuan kita sendiri. Jadi baiknya kalau ada keluhan, segeralah mencari dokter ahlinya. Dan kalau berhubungan dengan reproduksi, saya sarankan yang dokternya itu memberikan edukasi dan memberikan penjelasan. Seperti hari ini saya ketemu dokter Caroline, dan saya sangat diberkati sekali. Dokter Caroline bisa menjadi jawaban bagi doanya saya. Saya bisa menyarankan
untuk ibu-ibu dan para wanita untuk bisa datang juga. Untuk bisa periksakan alat-alat reproduksinya dan bisa menemukan jawaban yang terbaik. Baik, mungkin menutup dari Dokter Caroline, ada yang mau disampaikan untuk perempuan di luar sana yang mungkin punya keluhan yang sama dengan Ibu Sarah? Oke, jadi buat semua perempuan ya, terutama usia 40 ke atas nih, usia sudah menjelang menopause, normalnya itu harusnya mens makin sedikit, bukan makin banyak. Jadi jika Anda mengalami mens yang makin banyak, berarti ada sesuatu di dalam. Nah, datang ke dokter kandungan untuk minimal lakukan USG transvaginal, dicek ada apa di rahim, ada apa di indung telur, supaya bisa diatasi segera. Dan pilihan operasi laparoskopi ini adalah prosedur minimal invasif, jadi laparoskopi angkat rahim, laparoskopi angkat kista, angkat miom, bisa kita lakukan dengan prosedur minimal invasif yang minim rasa nyerinya. Baik. Dan biasanya ya rata-rata pasien hidup lebih berkualitas sesudahnya ya, Sarah ya. Lebih nyaman, bebas perdarahan, bebas nyeri, dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih leluasa, lebih happy. Baik, seperti itu ya Dok. Dan juga Ibu Sarah, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Nah, itu dia tadi obrolan seru kita, dan tentunya untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi bisa langsung cek di sosial media dari Dokter Caroline yang sudah kami tampilkan di layar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan kali ini, dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya.